Jamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu, dan majelis ilmu kita masih berkaitan dengan Muharram, tapi saya kemas dengan judul manusia, dosa dan rahmat Allah, sehingga nanti isinya adalah fenomenologi, fenomenanya tentang dosa dan filosofinya. Yang pertama, nanti isinya itu minimal ada 27 dalil, 27 poin. Nah, satu poin itu minimal satu dalil. Cekap nopo mboten mungkin kira-kira mboten cekap kula lebut. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, poin yang pertama, di level yang pertama, kita sudah sama tahu kalau kita tercipta untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Ibadah liya'budun liwahidun, untuk bertauhid kepada Allah, itu inti ibadah yang paling utama. Nah, lalu yang kedua, dalam proses penciptaan kita ini, ya, kita diberikan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Yusuf ayat 53, "Inna nafsal amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh kepada kejahatan. Dan terus kita semua punya nafsu. Kemudian disebutkan di dalam poin yang ketiga, selain ada nafsu, kita diciptakan makhluk lain yang gawene bodoh, namanya setan. Allah berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, "Fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Iblis pun berkata, "Karena engkau telah menghukum, memvonis aku sesat, ya sudah, pasti aku juga akan menghalangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Dan engkau, wahai Allah, tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur." Dan sudah dikasih nafsu, jin diucit-ucit setan kita. Dan di antara jenis jin itu ada satu yang kemudian ditempelkan sama kita, dikengintili, mewancani, kayak bayang-bayang. Nabi SAW sendiri yang mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditetapkan baginya seorang korin dari kalangan jin. Korin itu teman dekat dari jin. Kalau sahabat bertanya, "Wa iya ya Rasulullah, napa jenengan nggih enten jin sing bareng ini ku?" Qala, kata Nabi, "Wa iya ya aku yo yo. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama." Mong bedone jin korin kuwi wis dikongkon karo Gusti Allah mlebu Islam. Nah, fala ya'muruni illa bi khair. Makane jin sing bareng aku kuwi gawene mung ngomong sing apik-apik tok. Makanya di sini kita akan tahu nek kita itu beda kelas sama Nabi. Kita sholat 2 rakaat ditambah 1 tahajud rutin setiap hari 3 rakaat aja susahnya minta ampun. Tapi Nabi sampai kakinya buka-buka. Kita infak sedekah rutin mungkin 2.000 sampai 5.000 sehari per hari. Mungkin beratnya minta ampun. Nabi bahkan tidak meninggalkan warisan buat istri-istrinya, malah ninggalin utang. Dan Nabi mampu kalau mau menginginkan dunia itu bisa. Ibaratnya pengen lumpuk-lumpuk. Terus wong-wong niku, terus para yang punya kuasa itu sangat mungkin sangat mampu, tapi Nabi enggak mau. Makanya beda kelas sekali. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima. Dengan sebab itu semua, dengan sebab tadi kita punya nafsu, ada setan, ada korin. Terus korin kita nyuruh yang jelek-jelek, nafsu kita yang nyuruh yang jelek-jelek. Akhirnya Nabi menyebutkan nek kita itu sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Kullu ibni Adam khotoun, setiap kita itu banyak melakukan kesalahan atau dosa.
Nah, walaupun begitu poin yang keenam masih terbuka peluang wa khairul khotoina tawwabun. Sebaik-baik kita itu yang bertobat. Masih di poin yang keenam, Allah menyebutkan pada Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Nanti poin yang ketujuh, Allah melarang kita untuk menyerah mencari rahmat Allah. Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hambaku, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmatku. Senajan kamu sudah melampaui batas, jangan. Allah mengampuni dosa kamu semuanya. Makanya nanti di dalam hadis disebutkan at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang berbuat dosa kemudian minta ampun itu kayak orang yang tidak pernah berbuat dosa, terhapus dosa dengan syarat. Pertobatannya dilakukan ketika masih hidup, sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawanya ada di tenggorokan. Tapi kok misal dino-dino wegah sholat, gak mau tobat, gak mau sholat, senang mengikuti hawa nafsunya tadi, senang mengikuti mengiyakan jin korinya tadi. Nah, kalau pagi subuh bangunnya kesiangan jam 7, terus bariku wegah sholat, ngopi ngeteh di teras, kalian nyedati manuk mungkin. Ini bukan berarti itu nyedati manuk itu salah. Nah, cuman delala gawean ini kurang sholat gitu kan. Wah, pas aja nyedati manuk, biasanya kan manuk itu dijemur sisi etan toh dan kena sengenge toh. Pas dijemur matahari tidak ngomong gitu kan. Langsung layu mulai sarung sholat, tidak bisa sudah. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, tidak usah ditunggu matahari itu terbit dari barat. Justru nanti jedul kempilan itu berarti pun telat. Sehingga pada poin yang ke-8 Allah menyebutkan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang terbiasa ingkar atau orang-orang yang kafir. Allah berfirman, wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan pernah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kamu ragu untuk meminta ampunan Allah. Orang-orang yang sudah merasa Allah tidak akan punya pintu ampunan untuknya, itu cuma orang kafir. Orang-orang yang menyerah pada Allah itu cuma orang-orang yang ingkar. Nah, kemudian poin yang ke-9, Allah memberi rahmat kepada sebagian kita, orang-orang yang diberi hidayah. Rahmat itu maknanya banyak. Maka Allah memberikan rahmat hidayah kepada kita untuk kita itu mudah beribadah. Makanya ibadah ketika kita mudah ke masjid, sholat, mudah megang Quran, mudah mendengarkan pengajian, mudah zikir wirid, mudah tahajud, mudah witir, mudah sholat fajar, mudah sholat sunnah, maka itu rahmat Allah semua. Nah, itu bagian dari mekanisme Allah menghapus dosa. Surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebajikanmu itu akan menghapus dosa-dosamu. Termasuk ketika panjenengan kemarin puasa Asyura menghapus 1 tahun yang lalu. Sebelumnya ada puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Senajan dosa-dosa kecil dihapus. Kemudian Nabi juga bersabda tentang sholat, as-sholawatul khamsu, sholat satu dengan yang lainnya, sholat 5 niku 1, 2, 3, 4, 5 di antara 2 sholat ini, wal jum'atu ila jum'at dan Jumat ke Jumat, wal ramadhanu ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, ini sunibatil kabair. Maka menjadi wasilah menghapus dosa antara keduanya ketika orang itu menjauhi dosa besar. Dan terus bersyarat ketika jenengan tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan molimo, tidak melakukan dosa-dosa besar yang diancam neraka, maka otomatis dengan sholat ke sholat, puasa ke puasa, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa di antara keduanya. Saking banyaknya kita sering berbuat dosa. Nabi kan tadi tidak ada, bahkan kalau mau berbuat dosa sudah ada yang mengingatkan.
Bahkan kalaupun umpama nanti sampai terjadi dosa, itu juga sudah diampuni sebelum terjadinya dosanya. Makanya kita ini benar-benar harus berjuang benar dan harus memahami mekanisme ini, sehingga sholat itu bukan lagi sekedar kewajiban, tapi kebutuhan kita untuk menghapus dosa, agar catatan kita nggak kebanyakan, kita kebanyakan catatan. Sedangkan syarat untuk menghapus dosa adalah tobat. Kita yang ahli bertobat, niku kemudian kita bawa mati ya di akhirat harus tanggung jawab. Dalam misal di akhirat kok urutannya syafaat kiri dewe ya, kan tidak ngerasa ini tanggung jawab dan rokok. Makanya udah benar mati Allah. Kalau bisa itu kita selesaikan di sini jauh lebih baik. Nah kok delalah, ini terbagian dari rahmat Allah lagi. Ibadah yo males, yo ibadah tapi mau wajib-wajib itu, gitu kan. Mau Quran di Ramadan tapi berbuat dosa setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap malam megang HP lihat yang enggak, gitu kan. Nah, istighfar yo lupa, ya pikir wirid yo males, gitu kan. Pokoknya ibadah yang fungsinya menghapus dosa yang males dikerjakan, maka Allah masih memberi rahmat dengan mekanisme penghapusan dosa berupa diparingi cobaan. Allah melalui nabinya mengatakan mayusibul muslimu min nasobin wala wasobin wala hammin wala hasnin wala adan wala ghamin hatta syaukatu yusafuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang yang beriman muslim itu tertimpa keletihan dengan keseling kerja, keseling gawe, tertimpa penyakit, tertimpa kegelisahan. Jangan buatan gelisah nih goro-goro diumumke BBM mundak langsung gelisah. Itu biasanya saya ketemu kebak, saya ini 100 ini kurang cinta, kurang aneh, butuh ini kurang ya. Gelisah. Kemudian gangguan, diganggu sama tetangganya mungkin, diganggu sama macam-macam. Kemudian kesusahan, bahkan sampai duri yang menusuk kaki kita. Kalau kita pahami dengan benar itu apa, maka kata Nabi semuanya tidak terjadi melainkan dalam rangka menghapus dosa-dosa karenanya. Makanya ketika jenengan dicoba, nah, itu jangan marah-marah dulu. Karena yang namanya sabar as-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu ketika cobaan pertama kena, was kena cobaan dia besok-besok saya itu. Karena saya nulungi lagi wes aku tak sabar dan itu telat. Maka sabar itu begitu benar-benar cobaan itu datang, innalillah, astagfirullah. Bahkan ketika jenengan ingat cerita yang pernah saya ceritakan tentang sinten tadi lali yang anaknya meninggal itu, yang buntung-buntung tangannya itu, sinten Abu Bilabah Al-Jarmi. Beliau ketika putranya meninggal, apa berkata beliau? Alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriyyatan minan nar. Putranya itu yang tiap hari menyiapkan air wudhu bapaknya, yang menyiapkan makan bapaknya, yang menyiapkan minum bapaknya. Tiba-tiba dikabari meninggal, buatan innalillah yang terucap, tapi alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriyyatan minan nar. Alhamdulillah ya Allah, anak yang lahir dari darah dagingku tidak tercipta sebagai penghuni neraka. Soalnya apa? Bapaknya memastikan dia tidak pernah bermaksiat sampai detik terakhir. Keyakinan yang sangat kuat itu pakai bukti buatanmu prasangka. Tidak apa-apa. Ini sesuk bojoku nek mati tak alhamdulillah wae. Ini masalahnya apa ini? Nek tenang memang niku karena terpanggilan jiwa dengan yakin beliau adalah pasangan yang soleh dan solihah, silakan. Alhamdulillah aku ditemani sama wanita pasangan yang terbaik yang tidak akan pernah ada gantinya. Senajan bar iki kula ajeng kawin melih. Ning yo tenang lho ya, ora mergo saking wis anyele lho, itu ndak boleh kayak gitu. Bersyukur atas kematian seseorang itu ndak boleh kecuali karena sebab dia memang yang terbaik gitu. Nah, kembali ke sini. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga poin yang ke-11 dari 27, ketika jenengan akhirnya tertimpa musibah, jangan pernah marah-marah kepada Allah. Introspeksilah. Ning yo ndak usah mengintrospeksi orang lain. Nah, kena cobaan udah mergo ini mergo ngono. Gua enten rencana itu tanglet. Mas, aku ini tekoki tonggoku tekok soal tonggone. Pak,
terus niku napa mboten? Nggih, niku anake lara, bojone lara, dhek dhewe ya lara. Terus wingi ngalami ngene, ngalami ngono. Akhirnya tak jawab Mas, jawab apa? Kowe kok tau dikeki roti dhewe ngene nate. Kowe kok tau golek karyawane dijak piknik ngene nate. Kowe tau anakmu dikeki duit karo dhek ngene nate. Asline dhek ngono kuwi mergo ora tau bagi-bagi pelit. Ngoten niku pripun jawaban kula Mas? Terus jawab tekok kalih kula. Kula sanjang enggak boleh Pak ngoten niku. Ngoten niku jenengan menghukumi orang lain enggak boleh. Oh ya namanya sedekah niku ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Mungkin memang secara dohir tidak kelihatan, tapi secara tidak kelihatan yo mungkin dia boleh tenan jane. Betul. Maksudnya bisa jadi loh dia mungkin di tempat lain ngebokke duitnya dan kota infak pas orang-orang pada pulang masjid petang kan bisa juga betul. Makanya yang harus kita pahami di sini disebutkan As-Surah ayat 30 wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang kamu terima itu ya akibat perbuatanmu. Maka jangan pernah menyalahkan orang lain. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini poinnya ketika kita lupa bertobat, malas istighfar, malas minta ampun, maka persiapkanlah diri jenengan untuk merasakan cobaan itu terus-menerus bahkan sampai mati. Oh ya ngono Mas, iki yang ngendikan Rasul. Nabi mengatakan, "Mayazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaiha khati'atan." Orang beriman laki-laki dan perempuan itu akan senantiasa dikasih cobaan terus-terusan, digempur cobaan terus-terusan tentang dirinya, tentang anaknya, tentang hartanya, sampai berguguran dosanya dan dia kembali menghadap Allah dengan tidak bawa dosa. Makanya pilihannya perbanyak taubat sehingga dosa dihapus mumpung masih hidup, atau jenengan mempersiapkan diri untuk tertimpa cobaan yang mungkin Allah akan beri. Aku sing loro yo mau nomor 1 yo males. Akhirnya dosane utuh, mengke hitungane teng akhirat tambah repot. Paham apa mboten? Ada 3 keadaan mang pilih piyambak. Pilih tobat istighfar dosane dihapus, apa nek males mengke kena cobaan, nek umpami mboten dicoba berarti niki dadi celengan mengke dihitung teng akhirat. Niki tambah rekoso nomor 3 niki. Banget. Makanya selalu saya ingatkan, duit 100 perak, 1000 perak kita ambil dengan cara dolim, enggak bener. Itu di dunia jane nyawrek gampang, ini goro-goro bisikan jin korin tadi loh. Dorongan hawa nafsu ngopo dadak dibalik ke gengsi loh. Mosok mantan pejabat dikok sewe dadak balik kok tempe perlu ngomong loro dadak lapor aku dikok siji rong tak bayar isin lah. Padahal cara balik kan enggak harus ngomong toh. Misal mungkin dengan pas jajan melih mriku jajan soto melih mendhet tempe kalih dengan sanjang 10 kan saged ya. Sing 8 ki nomone bayar sing biasane dijupuk ra tau bayar niku lho. Nah, niku gandeng isin males. Nah, sakmangke niku ten mriku niku tempe siji niku mboten enten niku bentuk tempe niku. Niku nek entene niku disampluk kalih tangane malaikat sing kaya tempe lakoten mriku. Makanya ini perlu kita pikirkan nggih. Mungkin ten donya mau kaya tempe tahu duit 1000 2000 100 200. Lah ten niku terus dadi geni neraka kan pripun niku mungkin. Makanya ten bab zakat. Niku amil zakat nek nganti nyolong wedhus, niku mungkin wedhuse dipondong mbek-mbek. Nek nganti nyolong sapi, sapine dicolong mungkin moh-moh. Mungkin nek nyolong unta ini piye yo? Ini piye Pak Jawa? Jenengan saged bayangke niku BBM. Nah, ngomongnya enten sapi 19.000 coba. Nek sapine ra ono ya. Kon mondong sapi 19.000. Piye carane iki? Nah, nek gagas dulunya yo penak bendino dapat transferan sak miliar, tapi niki urusane mboten mung sak miliar sok. Niku lebih ngomong ke sapi ini, belum ngomong ke orang yang terdolimi ada 80 juta sampai 100 juta anak Indonesia. Niku akan ngantri di hadapan Allah. Ya Allah, kula niku kedahe angsal paha anyar ning niki ten omrengan diganti wah cetul ya Allah. Oh, tobo.
repot nih. 80 juta, 100 juta anak Indonesia nabi niku. Makanya ini nek ngomongnya dosa niku benternya orang kafir sama orang beriman. Orang kafir itu melihat dosa niku koyo laler nemplok ten iki lho. Ini perkataan Ibnu Abbas, nemplok ten irung, hus ngono tok. Tapi kalau orang beriman melihat dosa itu kayak dia itu sedang berteduh di bawah tebing yang dia itu khawatir itu jubruk senajan mau dosa kecil di kok tempe setunggalnya diri lah. Ya enggak mau Pak. Makanya kula niku nggih, nek kula nyoto kali bojo kula, nek kula yakin itu ngene nggih kula bayar ngoten, nek kula ragu kula tambahi Pak. Tempe kula tambahi 3, tahu kula tambahi 3 ben karo kok sugih bakule. Makanya Allah Subhanahu wa taala niki Nabi yang ngendikan ya, pilihannya mau tobat atau mau sakit, kena cobaan macam-macam, atau enggak ini, maka siap-siap di akhirat jadi susah cerita hidup kita. Bapak Ibu dan Allah, poin yang ke-13, itulah rahmat Allah buat orang yang beriman. Ramiro ketika jenengan mendapati orang beriman sakit, insya Allah itu masih jadi jalan baik selama dia mau bersabar. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu." Siapa yang rindu pengen ketemu Allah, Allah pun juga rindu pengen ketemu dia. Makanya dikasih sakit gendang sedo, gendang kepanggil kali Gusti Allah nggih. Kalau ini ketemu panitia pengajian cerita-cerita terus saya tangkap kula. Tak dengan disebut teh ogah. Kula iki jane yo seneng teh legi enak. Tapi yo nek pengajian sedina ping 7 saiki kula diabet lho sakniki ya. Terus akhirnya dia ngomong, dia sendiri yang ngomong. Ngerti rata? Napa? Ya ngertos Ustaz Badrul Tamam. Dan itu guru kula pondok. Iku nggih sedo diabet. Jadi ngertos Ustaz Aris Munandar, ngertos. Iku nggih sedo diabet. Jadi kan ngertos Ustaz Arifin Badres, ngertos niku nggih sedo diabet. Nah nggih. Jadi harus tapi candaane dadak tek aku. Dengan untuk wae malah nyusul gitu. Dalah kalau ngisi pengawasan mulai, nah niku napa niku panitiane ketua yayasan niku sanjang. Pun kula cepake kuburan lho ta. Kuburan Pak. Nggih, pokoke kuburan niku nami nggih jamaah pengajian kali jenengan. Ten niku nengke pun enten Ustaz niku Muinu Dinillah, kali Ustaz Aris Munandar. Aduh, meninggal mek diabet. Pun kula cepake dateng sebelah itu. Makanya benar-benar Allah mungkin zaman dulu itu karena kita semua itu beraktivitas fisik, ke pasar melampah, ke sabin melampah, ke sekolah melampah, cocok sepeda gitu. Akhirnya memang nunjuk teh lagi niku nggih sae karena memang kalori. Nah, tapi saat niki nang masjid 10 meter numpak motor ya. Terus aja ningali sabin nggih numpak motor gitu. Kantor nggih mung lingguh gitu kan. Titik-titik ngopi ngeteh lah diabet tenan niku nggih. Makanya Bapak Ibu dan Allah nggih enggak usah jenengan enggak usah sungkan kalau kemudian nyuguh ustaz banyu putih enggak apa-apa. Lebih baik wonten timbang jenengan suguhi wedang legi atau ditanya terus teh manis ta mboten. Usahke ustaz jek enom anake akeh mati. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Poin 13. Nah, sampai 13 untuk dipitulikur. Dan perlu dipahami bahwa dosa itu akhirnya berpengaruh pada hidup kita, pada diri kita. Disebutkan dalam ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bahwasanya akhirnya kalau kamu berbuat dosa, ya itu karena kelakuanmu. Sehingga kalau kita makin banyak berbuat dosa, kok kemudian makin banyak cobaan, ya jangan menyalahkan Allah tapi introspeksi diri kita. Bahkan berpengaruh kepada keluarga kita. Sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa ma asabal abda min musibatin fi nafsihi aw waladihi aw malihi fasababuha ad-dunub. Tidaklah seorang hamba itu tertimpa musibah pada dirinya, anaknya, hartanya, melainkan disebabkan karena kelakuannya. Makanya jangan sampai wah aku selamat, aku sehat, tapi dengan dino-dino mau nambahke putrane, tambahke garwane. Cobi diintrospeksi. Ketika kita memang benar-benar menginginkan kebaikan di atas kebaikan, maka pastikan dosa-dosa itu kita tinggalkan, ibadah itu kita rutinkan, dan kita bersama-sama dengan pasangan kita. Yuk kita sholat, yuk kita pengajian.
nek gadah yatra yuk umroh bareng sak omah. Ngoten. Jangan sampai kemudian dengan melangkah sendiri. Kalau gadah rencana iku sanjang, Mas, aku wis regep salat ning bojoku males ning omah. Males niku mundur-mundur nang ora salat. Ora salat Mas. Tapi nek Jumat iki mangkat kantor iku mukena tak tekoki. Dadak ngomong aku ning kantor salat. Kantor salat iki ora salat. Wis pasang kan takok. Nek ngoten niku berarti PR jenengan untuk mendakwahi seumur hidup. Kok ngoten ayat yang mengatakan Allah yang berfirman wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam ngajak-ngajak. Harus tahu tak mau aku begitu aku sudah tak balik. Kayak pengen terus-terusan Pak. Mboten entuk perek sampai bener-bener otomatis sholat. Niku mang sanjang kowe nek pengen bareng aku ning surga salat tok ning nek ra gelem ya wis tak golek wong liya ning kono. Kasih mikir. Dan saya itu kita akan dipertemukan dengan pasangan kita terakhir ketika dia juga masuk surga. Umpami amalnya kurang-kurang sithik niku kita bisa tarik dia atau sebaliknya, tapi nek kurangnya akeh. Salat dan enggak salat itu kurangnya akeh. Nah, kalau kayak gitu enggak bisa, susah. Bapak pendapat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa itu ketika dilakukan secara komunal masyarakat, maka itu berpotensi menimbulkan bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Maka takutlah kalian terhadap fitnah, bencana, cobaan yang tidak akan menimpa orang dolimnya saja. Ramadhan nanti sering menyampaikan, mungkin jenengan nggak bermain judi, mungkin jenengan nggak mabuk, tapi kalau di kampung jenengan ada perjudian dan mabuk-mabukan, bahkan ada LGBT, jenengan punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jenengan diamkan saja, lah nek ada Allah turun niku mboten wonten panggenan mriku, mungkin radius 1 km persegi lah kita kena gitu loh. Makanya Bapak Ibu dan Allah perlu diusahakan, jangan didiamkan saja. Pun pripun carane monggo, lewat jalur resmi monggo, lewat jalur musyawarah monggo gitu kan. Ya sesekali lewat jalur pripun ngoten monggo itu. Nomor 16. Dosa dapat berpengaruh bahkan dalam level negara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat An-Nahl ayat 112, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi anhumillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasnaun." Maka Allah telah membuat sesuatu perumpamaan tentang sebuah negeri yang dulu negerinya itu aman, lagi tentram, rezekinya datang melimpah dari semua penjuru, lalu penduduknya ingkar kepada nikmat Allah, maka Allah memberikan mereka cobaan sehingga mereka merasakan pakaian kelaparan, ketakutan disebabkan perbuatan mereka sendiri. Sehingga ketika kemudian orang di Indonesia ini sudah tidak ada yang sholat, tidak ada yang berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal tunggu azab itu akan datang. Dan Allah sudah mengingatkan, amin tuman fis sama'i ayyakhshifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman dari Allah yang ada di arah sana, yang mengawasi kelakuan kamu, yang setiap saat siap membuat kamu tenggelam di bumi ambles melu mlebu kabeh. Makanya Bapak Ibu dan Allah, kondisi-kondisi seperti itu perlu difahami, karena ada orang yang nggak paham cuma mencari fenomena alam. Iki pergerakan lempeng iki lempeng kuwi tidak dikembalikan kepada firman Allah, sehingga mereka tidak menghentikan maksiatnya. Seolah-olah ketika punya ilmu prediksi itu, mereka seolah-olah bisa menghindar dari adab Allah, padahal adab Allah sering tidak bisa terprediksi. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita paham ini enak. Benar memang nggak dicari sebab ilmiahnya, mungkin ada cerita lempeng ini ketemu lempeng itu, tapi ada kalanya Allah bisa membuat itu ambles tanpa ada pergerakan lempeng. Mudah buat Allah kayak itu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, hati-hati. Kemudian poin yang ke-17, Allah banyak mengampuni kita, padahal kita ini manusia yang sering berbuat dosa. Allah sendiri yang menyatakan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam innaka ma ta'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Kalau paling senang ada kata-kata wa la ubali. Wahai anak Adam, selama kamu masih meminta kepadaku, berharap hanya kepadaku, tidak berbuat kesyirikan, maka aku akan ampuni dosa-dosamu apapun itu. Wala ubali, aku orang gagas dosamu koyo ngopo.
Kalimat berikutnya, ya ibna Adam lau balaghat dunubuka ana as-sama'i tsumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai ibna Adam, anak Adam, ya menungso kabeh, nek dosamu ngantek terus sampai sundul langit, buat nanti sundul langit, bumi ini sampai enggak muat buat ngadai sampai penuh dengan ke atas sana, maka aku tetap akan mengampuni kamu kalau kamu minta ampun. Nah, syaratnya minta ampun. Makanya jangan sampai kayak sebagian orang gitu. Allah itu kan maha pengampun dan maha tahu. Karena Allah maha pengampun, Allah itu tahu nek dosa saya banyak, maka saya tidak usah minta ampun, Allah pasti akan mengampuni. Itu kata-kata keliru, kata-kata keliru. Allah itu maha tahu atas kebutuhan saya, dan Allah maha mampu mencukupi saya, maka saya tidak usah minta, pasti Allah akan mencukupi. Itu keliru. Maka Allah senang kalau dengan minta. Sampai Allah menyatakan di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu dan maha mulia. Allah itu malu kalau ada seorang hamba sudah menengadahkan tangan gini, kok tangannya ditarik belum dikabulkan. Allah itu malu dan Allah itu senang untuk diminta. Makanya jangan ragu untuk meminta. Sehingga dalam konteks dosa ini Allah menyatakan nek dosamu sampai sundul langit, bumi iki sakamot sampai tekan langit, ning kowe njaluk ngapura ning aku tak ampuni wala ubali, aku ora gagas. Makanya nggih ngapunten, umpami ada orang yang mungkin di kampung ini terkenal pemabuk atau terkenal penjudi atau mungkin pakai tato kok sholat, jangan dicandai mas atau mau oke menunggu yo ketompo sholat, malah tahu sholat meneh niku. Mas, ini nek sholat iki untuk rambut ini rada dibiayai, rada diwarnai, rambut kuwi wong rambut garangan, itu mungkin malah pegah sholat. Makanya dirangkulin ya Pak, diajak ke masjid, dirangkul, diajak ngobrol, dikasih peran. Yo, kowe kan iso anto, kowe kan iso azan lah, enggak apa-apa. Kowe kan iso komat wae nek ora iso azan. Maka dengan adanya peran-peran itu dia mulai mengikatkan diri ke masjid. Nah, nanti setelah mungkin kira-kira sudah kapan kejiwaannya, mentalnya, imannya, nah baru ini kamu dilangi piye tak ragati, kok tak apa-apa pelan-pelan. Tapi kalau langsung kes wah kabur. Makanya apa yang mudah mati Allah Subhanahu Wa Taala, niku poin yang ke-17, poin yang ke-18. Namun ini yang paling kering, masih ada aja orang yang Allah biarkan dalam dosa. Dan terus tidak dikasih rahmat, tidak dikasih kesempatan minta ampun, yang boten dikasih cobaan supaya terhapus dosanya, tapi dia dibiarkan. Allah berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 182 183, walladzina kadzdzabu bi ayatina. Niki orang-orang yang mengingkari ayat kami. Kalau dengar Quran dengan hadis rapal tahu gagas dari pengajian pilih Melayu, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Benar-benar akan kami tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kebinasaan. Tak kasih istidraj min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak akan kira. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku beri tenggang waktu mereka untuk didoyo kuasa kemati kemelinding ning donya, maka sungguh rencanaku sangat kuat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini yang kemudian disebut dalam Quran surat Az-Zumar ayat 15, qul innal khosirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka itulah orang-orang yang rugi dan benar-benar rugi, merugilah dirinya sendiri dan keluarganya di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ingatlah bahwasanya kerugian mereka itu kerugian yang nyata, bangkrutnya bangkrut yang nyata. Mboten mung bangkrut sing iso disusuli pun mboten saged, kan mereka mboten saged. Makanya nanti penyesalan orang beriman kayak kita itu karena kurang banyak amalnya. Makanya mereka akan mengatakan, nggih, Rabbi, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, kalau boleh kami ingin balik sebentar bersedekah agar kami menjadi hamba Engkau yang sholih. Nek boleh itu penyesalan orang beriman. Penyesalan orang kafir yang mengatakan, ya laitani kuntu turaba, sekiranya aku enggak dibangkitkan dari lemah wae. Tapi semuanya sudah terlambat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang kafir itu diberikan istidraj terus menerus sampai Nabi SAW mengatakan, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Nek nanti kamu melihat
ada orang yang ingkar kepada Allah, bahkan banyak bermaksiat kepada Allah, terus-terusan maksiat, tapi kok rizkinya gak mandek-mandek, tambah oke, maka ketahuilah itu istidraj. Kemudian Nabi SAW membaca Quran surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, maka kami pun membukakan semua pintu kesenangan yang mereka mau, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah mereka diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba dan mereka pun terdiam putus asa merasakan semua itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin 21 sudah masuk ke 20-an. Maka Allah pun juga mengingatkan kita juga tidak perlu gumunan. Kalau ada orang yang enggak sholat kok sugih, ada orang kafir kok sugih, tidak usah gumunan. Allah berfirman pada Quran surat Al-Imran ayat 196-197, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Janganlah sekali-kali engkau tertipu oleh keberhasilan orang-orang berkafir yang bergerak di muka bumi di negeri-negeri mereka. Itu hanya kesenangan yang sedikit. Ketahuilah tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Dan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya dunia ini tidak pernah bisa dibandingkan dengan akhirat. Bahkan beliau membandingkan dunia ini hanya dengan satu sayap seekor nyamuk. Beliau bersabda, "Laukana di dunia takdilu indallahi janaha ba'udatin masaqo kafiron minha syarabata ma'in." Kalau sekiranya dunia ini di sisi Allah lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, maka ketahuilah orang kafir itu tidak akan diberi kesempatan untuk minum walaupun satu tegukan. Tapi karena ini nggak lebih mulia daripada satu sayap seekor nyamuk, orang kafir dibiarkan suka-suka dia. Sampai kemudian Nabi mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau sudah tidak ada lagi malu di dalam hatimu kepada Rabbul Izzati wal Jalalah Allah Subhanahu wa taala, yusakarmu kemeh ngopo sakarepmu. Nek kowe bosen karo bojomu karo wong lanang ya sakarepmu. Kowe bosen karo iwak wedhus, iwak sapi, karo mangan babi ya sakarepmu. Kowe wis bosen karo menungso karo kewan ya sakarepmu sak bahagiamu wis terserah kowe. Niku yang disampaikan. Makanya dalam kondisi seperti itu jenengan tidak usah menering. Enak yo kae dodolan narkoba, sugih, bukan usaha. Enak yo kae tidak usah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang diminta dari kita adalah terus bersabar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Istiqomahlah untuk ibadah terus-terusan sampai datang keyakinan, yaitu kematian. Maryam 65, fa'budhu wastabir li ibadi. Maka sembahlah Allah saja dan bersabarlah dalam menyembahnya, dan jangan pernah berbuat kesyirikan. Tauhid 24, itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia. Itu bekal utamanya, itu poinnya, POV-nya, point of view-nya. Niku gohmi, tauhid niku penting. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman di atas tauhid dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, tidak mau buang-buang sajen lagi, tidak mau meyakini yang aneh-aneh, suro yo suro, orang enek bulan sial. Tidak ada lagi dia punya hurufat-hurufan, tidak ada lagi dia punya simpenan-simpenan, tidak ada rumahnya yang dulu dibangun pakai sajen mesti dibolehin dibuat, semua ditinggalkan masa lalu kesyirikan itu. Maka kata Allah, mereka inilah yang mendapat keamanan dalam hidup dan selama hidup mendapatkan petunjuk. Petunjuk inilah yang akan mengantarkan pada rahmat Allah. Rahmat Allah inilah yang kemudian akan membawa kita untuk bertobat atau bersabar kalau kena musibah, kembali ke depan lagi. Ngoten tak rumus kehidupannya. Niku 6b ayatnya 2 poin yang ke-24. Poin yang ke-25, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dan mengenal betul kalau Allah itu hanya satu-satunya yang harus kita sembah, tidak boleh berbuat kesyirikan, maka orang itu wajib masuk surga. Poin yang ke-26, ketika orangnya akhirnya ditalkin dan dalam ucapan terakhirnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena dia bertauhid, hari-hari hidupnya bertauhid, maka dia mudah mengucapkan kata la ilaha illallah, maka wajib masuk surga. Disebutkan dalam Al-Kahfi 107, innal ladzina amanu wa amilus sholihat kana lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman
beriman di atas tauhid dan beramal soleh di atas sunnah, maka bagi mereka itu jannah firdaus sebagai tempat pulang. Terakhir, kenapa kok orang itu harus bertauhid? Karena kesyirikan akan mengantarkan orangnya ke neraka dan orangnya tidak bisa masuk surga. Al-Maidah 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang bersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sehingga kalau diringkas, manusia diciptakan untuk ibadah. Dalam proses ibadah itu kita juga diberikan nafsu, ada setan, ada jin korin, akhirnya kita melakukan dosa. Dari dosa itu kita diminta bertobat, atau kalau kita sering lupa maka kita akan diberi cobaan, tinggal disabari maka akan menggugurkan dosa. Nah, dengan sebab itu semua maka Allah akan memasukkan kita ke surga tanpa membawa dosa. Kalau sampai akhirnya dosa itu ke bawah sampai akhirat, itu repot karena harus bertanggung jawab di neraka, disucikan dulu di sana. Sehingga tidak lain dan tidak bukan kunci dari semua itu adalah berakidah yang lurus di atas tauhid. Jangan pernah lagi berbuat kesyirikan. Yang sudah ya sudah, jangan diulangi, jangan kembali lagi kepada masa lalu yang tidak benar seperti itu. Maka kita tutup dengan doa. Monggo panjenengan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keimanan yang benar, wa tauhidan khalisan, dan tauhid yang murni, wa qalban saliman, dan hati yang bersih, wa amalan sholihan mutaqabbalan, dan amal soleh yang Engkau terima, wa taubatan nasuhan qablal maut, dan taubat yang tulus sebelum datang kematian, wa rahmatan indal maut, dan rahmat ketika menghadapi kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kematian. Allahumma ighfir lana dzunubana kulliha. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami yang pernah kami berbuat, dikoha wa jillaha, yang kecil maupun yang besarnya, awalaha wa akhiraha, yang pertama dulu banget maupun yang kemudian nanti yang terakhir, wa alaniyataha wa sirraha, yang pernah kami lakukan secara terang-terangan maupun yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi, wa tahhir qulubana minasyirki, dan bersihkanlah hati kami dari kesyirikan, wan nifaq war riya wal kibri wal hasad, dan dari kemunafikan, dari riya, kesombongan, kedengkian, wasairil afat, dan dari semua penyakit hati yang sangat buruk. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar senantiasa mudah mengingat Engkau, senang bersyukur kepada Engkau, dan mampu beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. Wasabbitna ala tauhidi was sunnah, dan teguhkanlah kami di atas tauhid dan sunnah. Wa a'idna min mudillatil fitan, dan lindungilah kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Wa min hazal hamazati syayatin wa wasawisil qarin, dan lindungilah kami dari gangguan-gangguan setan-setan dan bisikan-bisikan keraguan dari jin korin yang menggoda dengan semua keburukannya. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami sebagai penutup hidup kami. Wa khairu ayyamina yauman nalqaka, dan jadikanlah hari terbaik kami adalah ketika kami berjumpa dengan Engkau. Wahtim lana bit tauhidi was sunnah, wafatkanlah kami di atas istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan jadikanlah ucapan terakhir kami ketika kami harus terpisah dari dunia ini adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa adkhilnal jannata bi rahmatik, dan masukkanlah kami ke surga dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gua pilih berkata yang saya